Salam sehat. Berjumpa lagi bersama Bapak dalam video pembelajaran tematik tema 4C subtema 2 pada pembelajaran bahasa Indonesia. Baik, buat anak-anak Bapak, sebelum kita memulai pembelajaran kita, seperti biasa kita persiapkan diri kita dan buku-buku serta alat tulis kita. Oke, kita memulai pembelajaran kita hari ini melalui video pembelajaran yang Bapak berikan. Jadi diperhatikan baik-baik ya nak ya. Selamat menyaksikan video pembelajaran Bapak berikut ini. Tema 3, peduli terhadap makhluk hidup dalam subtema 2 pada muatan pelajaran bahasa Indonesia. Narasumber dalam wawancara. Narasumber bertugas memberikan informasi yang dibutuhkan pewawancara dengan menjawab pertanyaan. Sebelum melakukan wawancara, kita harus menentukan narasumber yang tepat. Narasumber yang kita wawancarai sebaiknya memenuhi syarat antara lain: 1. Memiliki pengetahuan di bidang tertentu yang berkaitan dengan topik wawancara. 2. Memiliki keahlian tertentu dalam suatu bidang yang berkaitan dengan topik. 3. Mengalami atau terlibat dalam peristiwa yang berkaitan dengan topik. Sikap-sikap pewawancara yang baik terhadap narasumber. 1. Memperkenalkan diri kepada calon narasumber serta menyatakan maksud dan tujuan dengan jelas. 2. Meminta kesediaan seseorang untuk menjadi narasumber dengan bahasa yang santun. 3. Menepati janji wawancara dengan narasumber pada waktu dan tempat yang telah disepakati. 4. Melayani narasumber dengan baik, misalnya memberikan makanan atau minuman saat wawancara. 5. Mengajukan pertanyaan dengan jelas serta mengulangi pertanyaan jika narasumber kurang paham. 6. Tidak menyela atau memotong penjelasan narasumber saat menjawab pertanyaan. 7. Mengucapkan terima kasih setelah melakukan wawancara. Berikut ini gambar seorang pewawancara dan narasumber yang sedang berwawancara. Daftar pertanyaan wawancara. Pertanyaan yang diajukan kepada narasumber harus sesuai dengan topik wawancara. Kata tanya yang dapat digunakan untuk membuat pertanyaan wawancara: apa, mengapa, bagaimana, berapa, atau kapan. Saat wawancara, sebaiknya jangan mengajukan lebih dari satu pertanyaan secara langsung. Mengajukan pertanyaan tersebut harus dilakukan secara bergantian. Contoh mengajukan pertanyaan secara bergantian. 1. Mengapa penyu-penyu itu harus dilepas di laut? 2. Lalu apa yang terjadi jika penyu-penyu itu tidak dilepas ke laut? Pengelompokan pertanyaan wawancara. Pertanyaan wawancara sebaiknya dikelompokkan dari pertanyaan umum hingga pertanyaan khusus. Pengelompokan pertanyaan wawancara
bertujuan agar narasumber mudah diarahkan untuk memberikan penjelasan secara rinci. Hal lain yang perlu diperhatikan saat mengajukan pertanyaan wawancara adalah menggunakan bahasa yang santun. Kesantunan bahasa dapat ditunjukkan dengan cara tidak menyinggung lawan bicara kita. Sebagai pewawancara, sebaiknya bersikap tidak membela pihak manapun. Laporan wawancara. Kita mengajukan berbagai pertanyaan untuk menggali informasi penting dari narasumber saat wawancara. Semua informasi yang kita dapat sebaiknya jangan cuma kita ingat, melainkan kita catat dalam bentuk laporan hasil wawancara. Laporan hasil wawancara bertujuan untuk memudahkan orang lain membaca dan mengetahui informasi penting yang telah kita peroleh.